persiapan untuk jelang Lebaran ini seperti apa? Oh ya, untuk ini persiapan Hari Besar Keagamaan atau HBKN ini dari kami, dari Bulog Surakarta, tentunya kalau untuk stok persediaan beras sih kita pastikan setiap saat itu aman. Kurang lebih kalau untuk stok saat ini ya 7.500 lah kemarin setelah kita keluarkan untuk bantuan pangan Maret itu. Dan juga untuk yang komoditas lain misalkan gula maupun minyak juga aman ya. Untuk gula kurang lebih masih ada 50 ton, minyaknya juga ada sama juga 50.000 liter, dan itu setiap keluar pasti kita akan tambah lagi secara stok, jadi supaya persediaannya itu balance atau berimbang. Nah, terhadap antisipasi misal ada kenaikan harga di saat HBKN ini, kami tetap terus melakukan melakukan semacam stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, baik beras maupun terakhir untuk jagung ini yang berakhir di bulan Maret. Tapi kalau untuk beras kita bisa tetap lakukan terus supaya pasokan dan harganya ini stabil, khususnya untuk menjelang Hari Besar Keagamaan atau Hari Raya Idul Fitri ini. Jagung masih sama harganya dari Bulog? Masih sama, Pak. 5.000 berapa? Iya, 5.000 per kilo. 5.000 ya? Iya. Pak, terkait cuaca buruk, Pak, pasokannya gimana, Pak? Oke, kalau untuk pasokan secara ini ya, maksudnya produksi secara lokal memang tetap berpengaruh karena cuaca ini. Karena pasti distribusinya juga terganggu. Terus secara produksi, maksudnya produktivitas dan juga hasil, kualitas panennya juga pasti akan menurun gitu. Mungkin ada antisipasinya gimana, Pak, untuk mengantisipasi adanya cuaca buruk seperti cuaca buruk, ada bencana alam sebagainya itu? Ya. Untuk antisipasi tersebut, meskipun kalau secara lokal kita seperti yang sudah dirilis saya sampaikan, kita sudah mulai melakukan penyerapan gabah ataupun beras untuk yang lokal ya. Nah, untuk antisipasi juga untuk yang ini beras LN atau impor kan masih masuk, tapi kami simpan di gudang supaya untuk nanti antisipasi misal secara produksi terganggu karena tadi itu ada cuaca buruk ataupun distribusinya nggak lancar, supaya tetap secara stok dan juga program-program untuk stabilisasi ini bisa tetap berjalan ketika stok kami tersedia aman. Yang dari importasi itu sendiri sampai Maret berapa yang mau digelontorkan di Bulog Solo? Kalau selama ini sementara kita simpan dulu, Pak, untuk stok. Berapa? Ya, kurang lebih totalnya. Yang datang ini kan ada kurang lebih 5.000 ton. 5.000 ton ya? Iya. Dari tambahan stok lokal sendiri? Iya. Kalau yang lokal kan tadi itu kami selama ini sudah mulai melakukan penyerapan, khususnya gabah dari petani maupun beras secara skema komersial. Oh, skema komersial. Nah, bedanya dengan penugasan penyerapan sebelumnya, kalau sebelum tahun ini, mungkin tahun-tahun yang sebelumnya teman-teman tahu itu penugasan penyerapan PSO. Kalau ini kita dibalik, yang tahun ini belum ada nih secara HPP PSO, jadi ini penyerapannya komersial. Kita ngikutin harga pasar gitu. Udah berapa, Pak, yang diserap? Kalau untuk gabah sampai hari ini kurang lebih 2.300 ya. 2.300 ton. Kalau untuk berasnya kurang lebih 5.500 ton. Nah, itu secara komersial semua. Gitu. Secara ekuivalen berapa jadi itu? 2.000. Kalau 2.000 kan berasnya 1.150 lah. 1.150. Iya, berarti kalau misalkan di total setara beras kan kurang lebih udah 6.700. Daerah yang mulai panen dan juga panen raya kapan? Yang sudah panen itu tentunya daerah Sragen. Itu sudah bisa dikatakan panen raya. Tapi kalau yang baru mulai ini kan masuk ke Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, ini baru mulai. Jadi nanti mulai dari Sragen ini habis, nanti beralih ke mulai Karanganyar, makin ke barat Klaten itu kurang lebih ya mungkin di Mei udah selesai nanti panennya. Penugasan komersial itu sendiri ada target apa gimana? Sebenarnya kalau sampai saat ini belum ada target berapa, Pak. Yang jelas kami harus juga mengamankan atau menjaga harga di tingkat produsen. Kalau kami tidak serap dan juga tidak melakukan penyerapan skema komersial tadi yang harga sesuai pasaran,
itu yang dikhawatirkan nanti harga di produsen atau petani itu jatuh atau anjlok. Nah, itu yang kami benar-benar juga fokus atau concern supaya harga di produsennya tidak anjlok atau jatuh. Jadi di Bulog ini kan memang juga mengamankan harga di konsumen supaya tidak bergejolak tinggi, tapi di produsennya juga harus kami jaga supaya tidak terlalu rendah.